Ya, saya kira jelas Ustaz jawabannya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak Sabto di Jogja. Ini Pak Sabto bertanya, bagaimana puasanya ketika masih marah-marah? Artinya kalau orang sedang berpuasa kok masih marah-marah, caci maki, menghina di media sosial, ini konteksnya Ustaz. Gimana Ustaz? Jadi puasa itu ada yang bersifat fikih. Fikih itu artinya apabila kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, karena Allah, puasanya sudah sah secara fikih. Secara fikih, ya. Tapi kalau secara akhlak, tidak hanya dia meninggalkan makan minum, tapi juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Marah-marah, maki-maki, menghina orang, memfitnah. Walaupun ditanya secara fikih puasanya sah nggak? Ya puasa tetap sah, karena dia nggak makan, nggak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Tapi kesempurnaan puasanya sudah berkurang. Nilai dari puasanya itu berkurang, sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, ya, kita tidak perlu puasa orang seperti itu. Jadi kita tidak perlu puasa orang yang tidak sanggup meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Gitu. Kalau konteksnya sekarang saat ngamati di media sosial itu kan kadang-kadang kita nggak terasa nge-share informasi yang ternyata belum dipastikan apakah ini benar atau tidak. Itu kan kadang-kadang kita juga mudah ya untuk pencet tombol itu nge-share dan sebagainya. Gimana Ustaz seperti itu? Jadi bulan puasa ini harus lebih kuat lagi saringnya sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Ya, saring sebelum sharing itu harus lebih kuat lagi karena kita menjaga nilai puasa kita. Walaupun tidak puasa pun juga harus kita saring juga. Jadi jangan membiasakan diri mengirimkan, meneruskan, memforward berita-berita yang tidak kita baca. Karena ada juga orang yang suka begitu. Terima kirim, dia nggak baca. Nah, dia tanggung jawab. Kalau kontennya nggak benar, dia ikut tanggung jawab. Jadi baca dulu, kemudian dipertimbangkan satu, ini benar apa tidak. Kalau nggak tahu, tabayun. Atau lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya kalau dia desak-desak, maksa-maksa share, nah ini mesti, orang gitu. Mesti ada maunya ini. Modus Ustaz ya? Modus sudah bahasanya kita tahu lah ya kan. Ciri-cirinya. Nah, kalaupun misalnya benar, kita anggap ini benar beritanya, masih ada pertimbangan lagi, manfaat. Ada manfaatnya nggak disebarluaskan, atau lebih baik disimpan saja. Jadi semua yang kita lakukan itu harus ditanyakan untuk apa. Untuk apa kita nyebarluaskan, walaupun berita itu benar, gunanya apa? Oh, saya ingin supaya ditegakkan kebenaran, ya disampaikan kepada yang menegakkan. Kalau sampaikan kepada teman sampaikan teman-teman, itu namanya menyebarluaskan, bukan menegakkan kebenaran.